Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sublimasi dan aplikasi sublimasi pada senyawa obat. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Aulia Bagiska, Siti Khairunisa Tiarahmi, Dia Ratna Kusma Dewi, Atifah Raihana, Yasmin Zakia Hana, dan Suntia Maslaha. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah prinsip dasar dari sublimasi sendiri. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Dan pada dasarnya, sublimasi diterapkan untuk memisahkan suatu zat dari pengotornya sehingga didapatkan zat yang lebih murni. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu adalah pemisahan kapur barus dengan pengotornya. Lalu ada syarat sublimasi. Syarat pemisahan campuran dengan menggunakan sublimasi adalah partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik yang besar, sehingga dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Namun, untuk beberapa antara wujudnya bisa langsung berubah ke gas tanpa harus mencari terlebih dahulu. Hal ini bisa terjadi apabila tekanan udara pada zat tersebut terlalu rendah untuk mencegah molekul-molekul ini melepaskan diri dari wujud padatnya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi sublimasi atau faktor yang mempengaruhi terjadinya sublimasi. Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin banyak partikel, maka semakin sulit terjadinya pelelehan. Yang kedua yaitu banyaknya sampel. Banyaknya sampel suatu zat juga dapat mempengaruhi cepat lambatnya proses pelelehan. Hal ini dikarenakan apabila semakin sedikit sampel yang digunakan, maka semakin cepat proses pelelehannya. Begitu pula sebaliknya, jika semakin banyak sampel yang digunakan, maka semakin lama proses pelelehannya. Yang ketiga adalah pengemasan dalam pipa kapiler, dan yang keempat adalah pemanasan. Pemanasan dalam suatu pemanas harus menggunakan bara api atau panas yang bertahan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah adanya senyawa lain yang dapat mempengaruhi titik leleh saat proses sublimasi. Selanjutnya yaitu jenis proses sublimasi. Sublimasi dibagi menjadi dua, yaitu sublimasi alam dan sublimasi buatan. Sublimasi alam yaitu proses sublimasi yang terjadi secara natural atau alami yang disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Contohnya yaitu sublimasi belerang. Lalu yang selanjutnya yaitu sublimasi buatan. Sublimasi buatan merupakan proses sublimasi yang terjadi secara sengaja atau paksa, yang mana proses ini biasa dilakukan pada skala industri dan skala laboratorium. Contohnya yaitu sublimasi kapur barus dan sublimasi iodin. Lalu yang selanjutnya, syarat pemisahan campuran secara sublimasi yaitu partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik didih yang besar, sehingga dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses terjadinya sublimasi, di mana proses terjadinya sublimasi ini berkaitan dengan hubungan perubahan fase padat, cair, gas, dan fungsi dari adanya temperatur dan tekanan. Nah, pada grafik tersebut terdapat titik O, di mana titik O itu merupakan zat yang berada dalam keadaan setimbang, yaitu antara fase padat, cair, dan gas. Kemudian terdapat garis OA, di mana garis OA itu merupakan garis kesetimbangan fase padat dan uap. Selanjutnya juga terdapat garis OB, di mana garis OB itu merupakan garis kesetimbangan fase uap dan cair. Nah, proses sublimasi terjadi pada suhu TO dan pada
tekanan PO. Apabila PO sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan luar, maka senyawa padat pada tekanan luar dapat mengadakan sublimasi. Senyawa padat memiliki nilai PO yang lebih kecil dibandingkan dengan suhu kamar, sehingga senyawa tersebut dapat disublimasi dengan cara menurunkan tekanan alat hingga berada di bawah tekanan PO. Untuk setiap senyawa padat memiliki tekanan PO yang berbeda. Dengan adanya perbedaan PO dan TO untuk setiap senyawa padat, maka senyawa padat tersebut dapat dimurnikan dengan cara sublimasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara melakukan metode sublimasi, yang mana ini merupakan contoh metode sublimasi sederhana, yaitu sublimasi kapur barus. Nah, pada gambar terlihat ada bulatan yang berwarna kuning yang merupakan kapur barus, sedangkan bulatan yang berwarna hitam tersebut merupakan pasir. Nah, campuran dari pasir dan kapur barus dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian gelas beker tersebut diletakkan di hot plate atau pemanas, yang mana gelas beker tersebut juga ditutup dengan menggunakan kaca arloji yang di atasnya terdapat es batu. Nah, kapur barus mengalami penyubliman menjadi gas. Nah, selanjutnya gas dari kapur barus tersebut menjadi padatan, yaitu dalam bentuk kristal dan menempel pada bagian bawah kaca arloji, sedangkan pasir tetap tertinggal pada bagian bawah gelas beker. Setelah melakukan hal tersebut, maka diamati perubahan yang terjadi, yang mana perubahan yang terjadi itu zat padat akan menyublim menjadi uap, sedangkan zat penyampur yaitu pasir akan tetap menjadi padat. Nah, uap yang terbentuk terjadi karena adanya proses pendinginan yang berubah kembali menjadi padat dan menempel pada dinding alat pendingin. Nah, apabila sudah tidak terdapat lagi zat yang menyublim, maka proses pemanasan dihentikan agar semua yang terbentuk menyublim semua. Selanjutnya, hasil sublimasi yang didapatkan dikumpulkan dan ditimbang. Selanjutnya adalah contoh aplikasi metode sublimasi pada senyawa obat. Salah satu aplikasi metode sublimasi pada senyawa obat pada jurnal yang didapat dengan judul Isolasi kafein dengan metode sublimasi dari fraksi etil asetat serbuk daun teh hitam, Camellia sinensis. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Wilantari et al. Tahun 2018, metode sublimasi digunakan untuk memperoleh kristal kafein secara langsung dan selektif untuk memisahkan kafein dari pengotornya dalam ekstrak padat. Adalah tujuan, metode dan hasil. Pada tujuan yaitu memperoleh kristal kafein secara langsung dan selektif untuk memisahkan kafein dari pengotornya dalam ekstrak padat. Selanjutnya itu adalah metode, di mana pada metode ini rangkaian alat kristalisasi sublimasi dipasang dengan cara yang baik. Suhu hot plate diatur sebagai sebesar 250 derajat Celcius. Setelah itu ditunggu hingga terbentuk kristal kafein yang berbentuk seperti jarum berwarna putih pada kertas saring. Dijaga selama proses kristalisasi, sublimasi uap pada corong kaca tidak bocor dan corong kacanya tetap dalam suhu yang dingin. Terakhir yaitu hasil, di mana hasil yang diperoleh yaitu adalah kristal kafein sebanyak 3,18 gram atau 0,53% dengan warna putih berbentuk kristal jarum dan baunya yaitu khas aromatik. Jadi kesimpulannya adalah sublimasi merupakan proses pemurnian suatu zat dengan cara memanaskan campuran zat, di mana pada pemanasan campuran zat
dapat berubah langsung dari fase padat ke fase gas dan kembali ke fase padat tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.